Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan masuk ayat yang ke-232 daripada surah Al-Baqarah, ya. Kita akan baca ayatnya, kemudian kita akan ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna. Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu kemudian telah berakhir masa iddah mereka, maka janganlah kamu halangi mereka untuk menikah lagi dengan calon suaminya. Wal khitabu imma lil azwaj. Khitab kepada ayat ini atau tujuan disampaikan ayat ini imma lil azwaj, bisa ditujukan kepada para suami. Wal makna hina idzin, dan maknanya pada ketika ini, ketika ditujukan kepada suami, maknanya menjadi wa idza talaqtumun nisaa fanqadat iddatuhunna fala tamna'uhunna min ayyankihna may yuriduna ayyatazawwajuhunna. Jadi maknanya, kalau ayat ini ditujukan kepada para suami yang telah menceraikan istri-istrinya tadi, apabila kalian telah menceraikan istri-istri kalian kemudian telah habis masa iddahnya, maka janganlah kalian menghalangi mereka untuk mereka menikah dengan orang-orang lain, laki-laki lain yang menginginkan untuk menikahi mereka. Fa innal azwaja qad ya'duluna mutallaqatihim an yatazawwajanna zulma. Karena para suami terkadang mereka menghalangi istri mereka yang sudah mereka ceraikan untuk mereka menikah lagi dengan orang lain zulman, secara zalim. Ya, itu seringkali terjadi. Saking bencinya dia sama istrinya, kalaupun sudah dicerai, dia nggak kepengen orang lain menikah dengan bekas istrinya, gitu. Tapi kalau dirujuk nggak mau, ya, hidup serumah lagi, berumah tangga kembali nggak mau. Tapi diceraikan, orang lain mau nikah nggak dikasih. Nah, itu ada yang seperti itu. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena suami kalau sudah menceraikan istrinya, kalau sudah mentalak istrinya, berarti dia sudah melepaskan ikatan itu. Ketika suami berijab qabul dengan wali si perempuan, ya, saya nikahkan anak saya atau adik saya, gitu ya, atau saudara saya dengan kamu, itu berarti kita memegang satu ikatan yang suci. Makanya perkawinan itu adalah disebut ikatan yang sangat kokoh, mitsaqon ghaliza. Jadi ikatan ini harus betul-betul dipelihara dan dijaga. Kalau sudah lepas, maka suami yang sudah mentalak istrinya tidak punya hak apapun untuk menghalang si bekas istrinya untuk menikah dengan siapa saja. Wa imma lil auliya,
Dan khitab kepada ayat ini bisa juga ditujukan kepada para wali kepada si perempuan. Fanisbatut talaqi ilaihim bi'tibari tasabbubihim fihi kama yaqa'u katsiran annal waliya yatlubu minaz zawji talaqaha. Dan penisbatan talak kepada para wali karena peran mereka yang menyebabkan banyak terjadinya perceraian, ya, karena ada permintaan kepada si suami untuk menceraikannya. Wal makna hina izin, dan maknanya kalau ditujukan kepada wali, jadi maknanya adalah wa idza khalastumun nisa min azwajihinna bitatliqihinna fanqadat iddatuhunna fala tamna'uhunna min ayyankihnar rijal alladzina kanu azwajan lahunna. Apabila telah bercerai, telah dilepaskan si istri itu daripada suami-suaminya dengan perceraian dan telah selesai masa iddahnya, maka janganlah kalian menghalangi mereka, yakni menghalangi perempuan-perempuan itu untuk menikah dengan laki-laki yang dahulu adalah menjadi suami mereka, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, khitab yang kedua kalau ditujukan kepada wali, maka wali ini nggak boleh menghalang-halangi pasangan yang sudah bercerai, kemudian si wali ini menghalangi lagi untuk menikah semula. Kenapa ditujukan kepada wali? Karena memang banyak juga terjadi di masyarakat, wali ini, ya, baik itu orang tuanya ataupun saudara-saudaranya, itu punya peranan juga dalam kisruh rumah tangga. Apalagi kalau si suami atau si istri ini cerita, si istri ya khususnya, si istri cerita kepada ibunya, cerita kepada bapaknya atau kepada saudaranya yang jadi wali. Contoh, dia cerita dia berantem sama lakinya, dia kabur, dia pulang ke rumah orang tuanya nangis-nangis, cerita kepada orang tuanya. Nah pasti kan orang tuanya kesel, Pak, anaknya dianiaya misalkan. Maka seringkali orang tua itu mempunyai peranan dalam runtuhnya rumah tangga anak. Udah cerai aja udah, mau ngapain hidup sama orang kayak begitu, kan gitu. Udah cerai aja. Nah maka kemudian si wali ini ngomong sama si suaminya, udah mendingan kamu ceraikan anak saya. Dia paksa tuh, dipaksa sama si walinya diceraikan. Akhirnya diceraikan, ya, diceraikan. Nah terkadang, ya, suami dan istri ini kalaupun sudah bercerai, namanya cinta itu bisa tumbuh lagi, Pak, ya. Cinta itu sesuatu yang abstrak, jadi dia bisa layu tapi bisa tumbuh lagi. Itu tergantung bagaimana stimulusnya. Apalagi kalau misalkan ketika sudah bercerai ini suaminya nyesel, akhirnya dia minta maaf, ya, dia berjanji nggak akan ngulangin lagi, dia mau berubah, ngomong sama si istri yang sudah diceraikan. Istrinya masih sayang, apalagi punya anak, pertimbangannya lebih berat. Lebih baik rujuk, ya, membina rumah tangga kembali daripada hidup berpisah, kesian anak. Akhirnya rujuk, ya kan, mereka mau rujuk nih ceritanya, padahal iddahnya sudah selesai.
Kan kalau iddah sudah selesai kan nggak boleh rujuk lagi, ya. Kalau mau rujuk mesti apa? Mesti nikah lagi kan? Mesti nikah lagi. Nah, ketika mau nikah lagi dihalang-halangi sama siapa? Sama walinya. Dia mau nikah lagi, ngomong sama mertua, bekas mertuanya tuh. Dia sudah minta maaf. Kadang-kadang mertua nggak ngasih atau walinya nggak ngasih. Nggak pakai, cukup sekali anak gue disakitin, gitu katanya. Nah, ini menjadi juga tujuan kepada ayat ini disampaikan kepada wali, ya, yang nggak boleh mereka menghalang-halangi anak-anak mereka itu, ya, yang tadinya sudah bercerai kemudian habis iddahnya mau nikah lagi, jangan dihalang-halangi, begitu. Kalau memang ada iktikad yang baik silahkan, ya, nggak boleh, itu dilarang oleh Allah berdasarkan ayat ini, begitu. Makanya Pak, nih saya ingatin, ya, bagi ibu-ibu ataupun suami-suami, ya, kalau ada masalah jangan cerita ke orang tua kita, sebab nanti kalau kitanya udah baik, orang tua kita nggak mungkin secepat kita baiknya. Dia lebih lama mendam perasaan keselnya itu. Makanya Cak, jangan suka kita cerita kepada orang tua. Kalau misalkan si istri dia ingin menceritakan masalah rumah tangganya, ceritanya ke mertuanya. Siapa tuh mertuanya? Orang tua kepada suaminya, gitu. Cerita kepada dia nih, kepada orang tua suami kita, jangan cerita ke orang tua kita. Kenapa? Kalau kita cerita ke mertua kita atau ke orang tua suami kita, nanti barangkali mertua kita bisa nasehatin anaknya. Tapi kalau misalkan kita cerita kepada orang tua kita pasti belain kita. Walaupun kadang-kadang kita yang salah, cuman kita kan orang itu, manusia itu biasanya nggak mau disalahin. Dia bikin cerita versinya sendiri. Akhirnya seolah-olah suaminya yang salah, padahal dia yang jadi gara-gara. Dia buat cerita sehingga orang tuanya ini menjadi mendukung dia, ikut-ikutan kesel sama si suami. Wah, itu jangan. Nanti kalau si istri sudah baikan, ya, dengan suaminya, nanti mertua kita belum tentu cepat baiknya. Nah, ini peringatan, nasihat buat kita semuanya. Kalau ada masalah jangan cerita ke orang tua, ya, jangan cerita ke orang tua. Baik, kan sekarang lagi ada beritanya juga Pak, ya, berita yang di infotainment itu kan juga ada itu, ya, orang tua menjadi ikut-ikutan dalam masalah rumah tangga. Jadi kacau balau jadinya, ya. Nah, itu larangan. Kalau anak kita yang sudah bercerai ingin menikah lagi dengan bekas suaminya, maka jangan dihalangi kalau memang ada iktikad baik, ya. Kalau ada iktikad baik, Allah saja itu Maha Pengampun, masa kita tidak bisa meniru sifat Maha Ampun, Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian ruwiya anna Ma'qal bin Yasarin zawwaja ukhtahu zawwaja ukhtahu Jamilata Abdullah bin Asim fatallaqaha wa tarakaha hatta inqadat iddatuha. Diriwayatkan bahwasannya Ma'qal bin Yasar menikahkan saudari perempuannya yang bernama Jamilah dengan seseorang yang bernama Abdullah bin Asim. Fatallaqaha, kemudian Abdullah bin Asim ini menceraikan Jamilah, ya, menceraikan Jamilah, wa tarakaha, dan meninggalkannya, hatta inqadat iddatuha, sampai habis masa iddahnya. Summa nadima, kemudian dia menyesal. Faja'a
yakhtubuha li nafsihi. Kemudian ketika si bekas suaminya itu menyesal, ya, yang bernama Abdullah bin Asim tadi, dia menyesal sudah menceraikan istrinya, sudah selesai iddahnya, dia baru nyesel. Dia datang lagi untuk meminang si perempuan tadi yang namanya Jamilah untuk dirinya. Waradiyatil mar'ah, dan perempuan ini setuju lagi, ya, dideketin lagi, di PDKT-in lagi, luluh juga hatinya. Dia ngaku dia bersalah, dia nyesel, dia mau kawin lagi, nikah lagi dengan si perempuan ini, luluh hatinya. Mungkin di dalam hatinya masih ada cinta, ya. Dia setuju nih, perempuannya setuju, dia mau kawin lagi dengan si bekas suaminya tadi. Faqala laha Ma'qal. Kemudian Ma'qal ini berkata, si abangnya ini berkata, walinya ya maksudnya, innahu talaqaki, sesungguhnya dia ini sudah menceraikan kamu, kata si Ma'qal. Thumma turidina muraji'tahu, kemudian dia ingin untuk merujuk kembali dengan kamu, ya. Dia ingin menikahi kamu lagi, kata abangnya. Dia kan udah ceraiin kamu, kemudian dia pengen nikah lagi sama kamu. Wajhi min wajhika haramun in raji'tihi, wajahku dari wajahmu haram, artinya aku tidak akan melihat kamu lagi, gitu maksudnya. Bahasanya, terjemahnya, aku nggak akan pernah mau lihat kamu lagi kalau kamu rujuk dengan dia, kalau kamu menikah lagi dengan dia. Ini kata siapa? Kata walinya, kata si abangnya. Saking keselnya tuh kan, ya, karena dia sudah menceraikan adiknya. Maka kemudian Allah turunkan ayat ini. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayatu, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma'qalan, kemudian Rasulullah memanggil Ma'qal. Wa ta'ala alaihi hadhil ayata, kemudian dia membacakan kepada Ma'qal ayat ini. Faqala Ma'qal, kemudian Ma'qal berkata, raghima anfi li amri rabbi, aku menyesal, gitu ya, aku menyesal, alangkah ruginya aku karena perintah Tuhanku ini. Allahumma raditu wa sallamtu li amrika, kata Ma'qal, ya Allah, aku redha dan aku berserah diri dengan perintahmu. Ya, kata Allah dalam ayat ini, jangan dihalang-halangin kalau orang mau nikah lagi. Dia berkata setelah dapat teguran daripada Allah, dia akan terima ketentuan itu. Thumma ankaha ukhtahu, kemudian dia menikahi saudari perempuannya. Zawwajahal awal Abdullah bin Asim. Thumma ankaha ukhtahu zaujahal awal Abdullah bin Asim, kemudian dia menikahkan saudari perempuannya dengan suaminya yang pertama, suaminya yang dulu, yang namanya Abdullah bin Asim. Nah, itu ceritanya, itu sebab turunnya ayat ini, ya. Maka jamaah jangan bawa perasaan dalam urusan hukum, ya. Ingat, jangan bawa perasaan dalam urusan hukum. Kalau memang kata Allah boleh, jangan pakai maksain keinginan kita. Ingat, jangan bawa perasaan dalam urusan hukum. Bahasa kekiniannya, jangan baper, ya. Untuk urusan hukum jangan baper. Allah bilang boleh, kita bilang jangan, nggak boleh begitu, ya. Jadi Tuhan kita siapa? Tuhan kita takutnya adalah hawa nafsu kita. Kalau memang boleh kata Allah, ya sudah boleh, silakan. Apalagi kalau dua-duanya saling redha, biarin, ya. Yang jalanin mereka, kita cuma sebagai wali saja, gitu, ya. Nah, ini ingat orang tua, para wali, jangan suka bawa perasaan dalam urusan hukum, ya, begitu.
Karena ada beberapa kasus yang saya saya dengar, saya dicurhatkan orang, ya cerita tentang ini, tentang itu, tentang ini. Banyak beberapa kasus rumah tangga. Entah kenapa banyak orang cerita kepada saya tentang urusan rumah tangga. Mungkin mereka menganggap saya ini bisa mencarikan solusi kali. Betul aja. Ketika bahas banyak yang cerita tentang masalah rumah tangga, ayatnya tentang rumah tangga mulu lagi nih. Jadi memang Allah itu maha tahu ya. Jadi Allah itu maha tahu akan yang diperlukan hambanya. Jadi jamaah, ya seringkali kita ini dalam rumah tangga suka memperturutkan hawa nafsu, membelakangkan hukum, ya. Inilah yang menjadi kacau balau. Kita menganggap apa yang menurut kita baik, sedangkan kita mengabaikan apa yang Allah sudah katakan. Padahal Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik buat kita hambanya, ya, begitu. Apalagi ya banyak juga yang cerita kepada saya untuk pada urusan-urusan ini waris, faraid, cerita macam-macam, berantem sama saudara, masalah warisan, yang ini maunya begini, yang ini maunya begini. Saya katakan, kalau mau damai, mau akur, ilangin semua perasaan, ilangin semua ego, ikut apa yang kata Allah, ikut apa yang kata Nabi. Kalau Nabi kata begitu, Allah kata begitu, ikutin, jangan ikut perasaan kita. Selesai. Jadi banyak masalah yang tidak selesai dalam kehidupan masyarakat kita. Karena apa? Karena orang selalu mengikuti apa yang ada pada hawa nafsunya. Jadi susah, Pak, ya, memperturutkan hawa nafsu itu akan menjadi perkara yang membuat kehidupan kita makin kacau balau, ruwet jadinya, begitu. Makanya kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, selesai urusannya. Baik, kemudian kita teruskan. Wa idza taradaw bainahum ay bi an yarda kullu wahidin minhuma ma lazimahu fi hadzal aqdi li sahibihi. Apabila telah setuju di antara mereka, apabila telah redha di antara mereka dengan masing-masing merasa redha dengan sesama pasangannya, apa yang lazim pada akad itu, bil ma'ruf, ya, dengan cara yang baik. Kalau memang mereka setuju untuk kembali lagi dengan cara yang baik, ay bil jamil inda syar'i al mustahsan indan nas, yang indah, yang baik di sisi syara dan dianggap baik di sisi manusia. Dzalika ay tafsilul ahkam, yang demikian itu yu'azu bihi ay ya'muru bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah yang dinasihatkan atau yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara kalian, li'annahul muta'azzu dzalikum ay al-amalu ma fihi salahu umurikum. Dan bagi kalian yang demikian itu, dzalikum yang demikian itu bagi kalian, dzalikum ay amalu bil wa'zi, ya, beramal dengan nasihat Allah tadi, azka lakum ay aslaha wa anfa'alakum. Nasihat Allah tadi atau perintah Allah tadi itu lebih suci bagi kamu, ay aslaha, lebih baik, wa anfa'alakum, lebih bermanfaat bagi kalian, wa athhar, dan lebih suci, lebih bersih, lil qulubi minal adawati, bagi hati dari permusuhan, wat tuhmati, dan saling ejek, ya, saling tohmah, bisababil mahabbati bainihima, dengan disebabkan
kecintaan di antara keduanya. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, ma fi salahi umurikum, apa yang ada padanya daripada kebaikan perkara kalian, wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahuinya, ya, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Jadi jamaah, perintahnya ada di atas, ya, perintah Allah ada di atas di awal tadi. Kemudian di belakangnya Allah mengatakan zalika yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara kalian. Kemudian kata Allah, zalikum azka lakum wa athhar. Itu lebih suci dan lebih bersih bagi kalian. Dan akhir Allah sebutkan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi jamaah, terhadap apa yang Allah sudah titahkan kepada kita dari hukum Al-Quran yang terkandung dalam Quran atau yang Nabi sebut di dalam hadis, itu jadikan sebagai prioritas. Kalau ada persengketaan, permasalahan, perselisihan, farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah, maka selesai masalah itu. Ya, jadi nasihat saya, apa yang Allah katakan, apa yang Allah sudah perintahkan, itu pasti ada maslahat. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, yang namanya syariat itu pasti di dalamnya ada maslahat. Maknanya segala perintah-perintah yang Allah sebut dalam Quran atau larangan-larangan yang Allah sebut dalam Quran itu pasti ada maslahatnya. Termasuk dalam urusan ini nih, dalam urusan pernikahan. Kita kan sudah lama Pak belajar tentang nikah tuh kan. Dari sejak beberapa minggu yang lalu banyak ayat yang kita sudah pelajari. Itu dianggap sebetulnya cukup detail ayat-ayat tentang nikah itu. Jadi kalau kita punya permasalahan dalam rumah tangga, rujuklah kembali kepada Quran. Ya. Jangan kita cerita kepada orang lain gitu. Karena apa? Karena apa yang dikatakan oleh orang itu belum tentu ada maslahat, tapi apa yang dikatakan oleh Allah pasti ada maslahatnya. Begitu. Jadi ingat yang terakhir yang perlu saya sampaikan sekali lagi, dalam urusan hukum jangan bawa perasaan. Ya. Singkirkan itu. Kalau kita mau benar, jangan bawa perasaan, ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan sambung lagi ayat tentang radha'ah. Ada pertanyaan, silakan. Iya. Jatuhnya perhitungan dari masa iddah itu apa pada saat ditinggalkan, apa pada saat setelah atau setelah beberapa lama dia ditinggalkan, kemudian nanti itu benar-benar sekarang saya tahu pada masa saat itu pada saat ditinggalkan dan menghitung masa iddah. Baik. Ada yang disebut sighat ta'lik, ya, sighat ta'lik, satu ungkapan yang dikaitkan dengan keadaan tertentu. Sighat ta'lik ini nggak ada dalam rukun nikah, nggak ada.
itu inisiatif dari pemerintah kita untuk menjaga kemaslahatan para istri. Di belakang buku nikah kita itu ada sigot taklik, ya kan. Kalau misalkan suami ini tidak memberikan nafkah 3 bulan berturut-turut atau meninggalkan istrinya 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah, maka jatuhlah talak saya 1. Ya. Kemudian kan di bawahnya dia tanda tangan tuh, suaminya tanda tangan, berarti setuju. Dia setuju dengan sigot taklik itu. Apakah langsung jatuh? Enggak. Di bawahnya ada poin kedua. Seandainya terjadi demikian, saya akan melaporkan saya akan menerima pelaporan daripada istri. Lebih kurang isinya begitu ya, saya nggak ingat pastinya. Saya akan serahkan kepada pengadilan agama untuk mengurus pernikahan saya dengan iwat nggak salah 1.000 nggak salah. Nanti yang putuskan pernikahan itu bubar adalah siapa? Adalah majelis hakim atau qadhi. Ya, jadi takliknya seperti itu. 3 bulan berturut-turut enggak ngasih nafkah, bisa jadi batal, bisa jadi jatuh talaknya, tapi perlu pengesahan. Istrinya melapor ke pengadilan agama berdasarkan surat nikah yang sudah ditandatangani itu, kemudian diputuskanlah oleh hakim bahwa pernikahannya bubar ataupun jatuh talak 1. Kapan jatuhnya? Jatuhnya adalah setelah hakim itu memutuskannya. Ya, kapan diputuskan? Misalkan hakim, nanti kan hakim ngomong nih, talak ini jatuh kapan gitu ya. Nanti hakim yang memutuskan seperti itu. Ya, jadi bukan berarti otomatis langsung jatuh talaknya gitu. Karena ada poin kedua. Poin keduanya apa? Istrinya akan melaporkan ke pengadilan agama dan dia mewakilkan kepada majelis hakim ataupun pengadilan agama untuk memutuskan perkawinan itu. Itu ada poin-poin seperti itu. Ya. Lebih kurang isinya seperti itu. Persisnya bisa dicek di buku nikah masing-masing kalau masih ada. Ya, kalau masih ada. Tujuannya sih buat menjaga kemaslahatan istri gitu ya. Baik, ada lagi? Cukup ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warḍa 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum bid-din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.